Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Kali ini aku akan kasih informasi menarik buat kalian tentang seputar baterai, guys. Jadi yang aku maksud di sini adalah baterai, tidak lain tidak bukan adalah aki. Bukan yang lithium ya, yang aki. Nah, kalian pasti pernah mendengar yang namanya deep cycle, yang namanya VRLA, yang namanya lead acid, dan lain-lain sampai AGM. Nah, kayak gitu. Fungsinya kita untuk bisa menyeting controller di B1, B2, B3. Nah, sebelum kita beranjak ke angka B1, B2, B3 kayak gitu, guys. Nah, aku mau menerangkan bukan asal usul sebenarnya ya, tapi sekitar tipe baterai dan penggolongan aki dalam dua jenis. Ayo, simak, guys. Ya, di sini aku akan mulai dari type baterai. Ya, guys ya. Di sini ada dua tipe, sudah saya oret-oret agar mudah dipahami. Kalian bisa screenshot dulu sebelum aku jelaskan. Seperti ini. Nanti siapa tahu berguna ya, guys ya. Oke, dah. Nah, aku mulai ya, guys ya. Jadi ada dua tipe baterai, yaitu baterai starting atau baterai deep cycle. Karena konten aku seputar panel surya, maka deep cycle adalah baterai yang tepat untuk PLTS. Starting baterai itu berfungsi untuk starter angkatan, starter mobil, truk, motor, dan pesawat mungkin juga bisa. Nah, kalau yang deep cycle ini biasanya untuk beban-beban yang garis lurus, kurva naik sedikit turun sedikit, jangan yang lonjak-lonjakan ya, guys. Itu kurang kompatibel. Jangan yang get-getan. Nah, misalnya untuk pompa air ya, pompa airnya ya wajar aja, jangan baterainya atau akinya 100 ampere, pompa airnya langsung wattnya besar, yang di atas 1000 watt. Wah, ya itu juga sama saja. Nah, jadi kita sesuaikan untuk pemilihan baterai. Jadi tipe baterai kita harus pakai deep cycle untuk PLTS. Ini anjuran dari Project Ringan. Bagaimana kalau kita tidak punya, guys? Ya nggak apa-apa, seadanya dulu pakai yang starting baterai sambil pelan-pelan kita menabung. Nah, kayak gitu. Terus masuk ke penggolongan ya. Ada aki basah dan aki kering ya, atau aki kering. Aki basah biasa disebut fluid lead acid. Ya, atau disingkat VLA. Kok V sih? FLA. Jadi dia tipenya basah, ada cairnya. Yang kalian biasanya nambahi air aki itu tipe flooded, tipe flood. Nah, tipe flood ini terbagi menjadi dua juga. Sepengetahuan si pemilik channel Project Ringan, yaitu Fadli Hidayat, itu dapat info dari para subscriber. Itu ada yang bilang Inco N100T itu dia tipenya deep cycle. Jadi ini penggolongannya ada dua. Deep nya kurang, deep cycle ya. Terus ada yang tipe starting, tapi pada umumnya ini mendominasi tipe starting. Jadi mungkin 80% di Indonesia ini adalah aki basah yang tipe starting. Terus yang kedua, valve regulated lead acid baterai atau disebut VRLA ya. VRLA ini dia juga punya tipe starting sama deep cycle. Jadi kalau ini punya, dia juga punya starting sama deep cycle. Nah,
Sudah paham ya starting sama deep cycle-nya? Nah, dari aki VRLA ini atau disebut aki kering, itu dia apa yang disematkan di dalamnya, yaitu ada dua tipe, yaitu gel cell. Jadi dia pakai gel campuran semacam pasir silika apa sama cairan induk cairan aktif lah pokoknya ya, yang disatukan dengan itu pasir silika tadi sehingga membentuk gel untuk membasahi sel di dalamnya. Terus ada yang satu lagi namanya absorbent glass mat atau AGM. Nah, ini dia berbeda dengan yang ini. Kalau ini dia pakai, ya udah ada glassnya ya, dia pakai serat kaca guys. Pakai serat kaca atau mungkin bisa dibilang fiberglass. Ya jelasnya pakai glass itu ya kaca-kaca, serbuk kaca apa gimana. Nah kayak gitu dengan cairan aktif juga ya guys ya. Yang jelas seperti itu. Nah di sini sudah jelas kan bedanya isi dari kandungan yang VRLA. Jadi kalau aki kering dikasih cairan flooded itu beda. Terus apa perbedaannya ini sama ini? Yang ini dia lebih rendah kualitasnya dibandingkan yang ini dari segi penggenjotan ampere. Jadi kalau ini dicas dengan kapasitas yang sama, kalau ini misalnya 100 ampere guys, ini dicas baterainya 100 ampere, dicas dengan arus yang besar sampai anget gitulah ya, dia selnya cepet rontok. Nah kalau ini lebih aman, walaupun ini sebenarnya juga nggak boleh digenjot, tapi ini lebih kuat daripada yang ini. Terus kebalikannya, ketika diambil sedang dikuras digunakan untuk inverter. Nah kalau ini digenjot juga arusnya besar, diambil langsung 50 ampere gitu ya, dia akan selnya akan panas, mulai panas dia cepet rontok juga. Nah kalau ini juga bisa rontok tapi lebih baik daripada ini. Terus perbedaan yang kedua, yang gel cell ini akan saat didiamkan, tidak dicas, ditaruh 3 bulan gitu, voltasenya akan turun guys, persenannya banyak. Misalnya ditaruh 3 bulan atau 6 bulan, dia bisa turun bahkan sampai ya sekitar 10% mungkin. Nah kalau ini hanya 1-3%, bahkan didiamkan selama 6 bulan. Nah aku tahu ini dari datasheet baterai yang aku pakai, itu bisa sampai 6 bulan. Nah sebaiknya setelah itu kita hangatkan selnya dengan pengecasan kalau sudah didiamkan. Nah terus tipe yang VRLA, yang absorbent glass mat atau AGM, dia biasa juga disebut shallot lead acid atau shallot maintenance free. Jadi ini kalau kalian sudah paham, nanti kalian bisa menentukan settingan di controller ini. Oke ya. Sekarang kita coba lihat di sini ada settingan yang namanya B1 shallot. Nah, udah ketahuan kan, guys? Nah, ini shallot lead acid itu biasanya miliknya si AGM ya. Itu miliknya si AGM. Nah, terus kalau kalian setting B2 dia gel, berarti dia tetap aki kering ya guys ya, tetap aki kering gel. Yang ini gel itu tidak bisa voltase tinggi-tinggi, dia bisa meratakan tiap selnya itu di angka 14,2. Tapi kalau yang shallot atau yang AGM dia bisa meratakan voltasenya 14,4 volt. Kalau kalian kasih
13,8, nanti dia nggak akan seimbang atau nggak akan balance. Jadi ada datasheetnya mengenai tipe Xialet ini, itu voltase chargernya minimal itu 14,4 volt dan maksimalnya 15 volt. Nah, makanya ini digunakan sebagai standar pengecasan untuk Xialet. Nah, kemudian float. Yang gel udah ya guys ya. Yang gel juga kering, yang ini juga kering. Yang float. Nah, float itu kalau misalnya kalian beli yang float, ada rekomendasi nih dari subscriber Inco N100T. Dia tipe deep cycle. Jadi tipenya tetap ini. Terus tipenya tetap deep cycle, cuman dia float. Nah, kayak gitu. Nah, bisa digunakan untuk settingan B3. Nah, kalau misalnya kalian punyanya yang starting baterai, misalnya copotan kendaraan, nah itu kan dia basah, ya kan? Basah, misalnya yang basah, ya kalian juga settingnya yang float. Ya, yang float. Mana sih? Mana? Nah, yang float settingnya tetap ini. Aki basah pokoknya float. Nah, terus ada pertanyaan, misalnya settingannya untuk aki kering mobil. Jadi aki kering mobil kan tipenya kan juga VRLA ya guys ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia yang mana nih selnya, kita nggak tahu. Nah, kalau yang aki kering mobil, kalian boleh pakai inilah, ini sama ini. Coba aja. Tapi kalau rekomendasi aku pakai yang B2. Itu untuk aki mobil. Ini untuk aki semacam aki yang besar-besar itu loh guys, yang panjang. Nanti aku kasih lihat punyaku. Yang panjang itu kita baca tulisannya apa, yang ada di depan tulisan aki. Ya guys ya. Nah, dari sini semoga kalian paham guys. Sebelum itu aku mau kasih lihat dulu guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ya guys ya. Ini ada tulisannya AGM baterai. Jadi baterai AGM yang sudah aku jelaskan tadi. Dan dia Xialet lead acid. Jadi settingannya ini ada di B1 guys. Nah, kalau kalian nyoba aki UPS atau apa, coba dicari-cari dulu tulisannya guys, karena aku tetap nggak hafal tulisannya itu seperti apa guys. Jadi kalian bisa mempertimbangkan dari yang aku kasih info tadi ya guys ya. Wait, jangan di skip dulu guys. Aku rencana mau bikin playlist baru. Jadi di channel aku nanti perencanaan pembuatan PLTS. Jadi di sini hanya semacam teori tentang perencanaan pemasangan PLTS skala 100 BP sampai 1000 BP. Jadi aku khususkan di situ, bukan bahas yang lain-lain. Jadi kayak aku bikin daftar isi dulu guys. Mulai dari apa yang harus kita nilai dulu dan sampai tujuan akhir, sampai ke paling bawah itu yaitu kesimpulan dan kira-kira biayanya habis berapa. Jadi range-nya yang aku buat nanti sekitar 100 sampai 1000 BP. Jadi aku kalkulasi semua. Tapi di sini videonya akan berdurasi panjang. Jika kalian tertarik, nanti silahkan ikuti playlist di video-video aku yang akan aku upload nanti. Jadi aku akan memberikan gambaran semacam apa, seperti apa, terus kira-kira kalkulasinya gimana, terus kira-kira nanti tahan lamanya seberapa, anggaran biaya seberapa, terus efisiensinya gimana, resiko-resikonya gimana, akan aku kupas tuntas guys. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu, jangan lupa bunyikan tombol lonceng agar notifikasi bisa tampil di beranda Anda.
Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.